Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiai Kusumawardani, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relations. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun ide kreatif yang berlandaskan etika periklanan. Sebelumnya, pernahkah kamu membayangkan bagaimana cara membuat iklan yang kreatif dan menarik, namun tetap sesuai dengan etika periklanan? Nah, dalam video ini, mari kita bahas cara membangun ide kreatif untuk iklan yang etis. Sebelumnya, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa etika periklanan itu penting banget. Iklan yang etis tidak hanya menarik perhatian, tapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Beberapa hal yang akan kita pelajari adalah tentang prinsip-prinsip dasar etika periklanan, teknik brainstorming untuk menghasilkan ide kreatif, dan contoh ide kreatif yang etis dan inspiratif. Yang pertama, prinsip etika periklanan. Iklan yang etis haruslah jujur dan benar. Artinya, tidak boleh bohong atau menyesatkan konsumen. Kemudian, adil dan patut. Tidak boleh mendiskriminasi atau merendahkan pihak tertentu. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab atas konten dan dampaknya terhadap masyarakat. Contoh pelanggaran etika periklanan, yang pertama, iklan yang melebih-lebihkan manfaat produk. Kemudian, iklan yang menggunakan stereotip negatif, dan iklan yang mengeksploitasi anak-anak. Langkah kedua adalah brainstorming kreatif. Brainstorming adalah cara efektif untuk menghasilkan ide kreatif. Berikut ini adalah tips brainstorming yang efektif. Yang pertama, ciptakan suasana yang santai dan terbuka. Jangan kritik ide orang lain, dan tulis semua ide yang muncul sekreatif mungkin. Terdapat 3 cara brainstorming kreatif. Yang pertama, cara membuat iklan yang menarik perhatian tanpa harus membuat bombastis. Nah, membuat iklan yang menarik perhatian memang penting, tapi bukan berarti harus bombastis dan melanggar etika periklanan. Berikut ini adalah beberapa tips untuk membuat iklan yang menarik tanpa harus bombastis. Yang pertama, pahami target audiens. Kenali dulu siapa yang ingin kita jangkau dengan iklan kita, kemudian apa kebutuhan, minat, dan kebiasaan mereka, lalu buatlah iklan yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, ceritakan sebuah cerita. Orang-orang lebih tertarik dengan cerita daripada hanya informasi. Yang kedua, gunakan storytelling untuk membangun koneksi emosional dengan audiens kita. Dan yang ketiga, ceritakanlah kisah nyata tentang produk atau layanan kita, atau ciptakan cerita fiksi yang menarik. Selanjutnya, gunakan humor atau kejutan. Sedikit humor atau kejutan dapat membuat iklan kita lebih menarik dan mudah diingat. Lalu, pastikan humor kita sesuai dengan target audiens dan tidak menyinggung siapapun. Kemudian, fokus pada manfaat. Alih-alih hanya fokus pada fitur produk, jelaskan bagaimana produk kita dapat bermanfaat bagi kehidupan audiens kita. Dan pastinya gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Lalu, gunakan visual yang menarik. Gambar dan video yang menarik dapat menarik perhatian audiens kita. Gunakan gambar dan video berkualitas tinggi yang relevan dengan pesan iklan kita. Lalu, manfaatkan kekuatan musik. Musik yang tepat dapat meningkatkan mood dan emosi iklan kita. Dan pilihlah musik yang sesuai dengan target audiens dan pesan iklan kita. Lalu, buat call to action yang jelas. Artinya, beritahu audiens kita apa yang kita ingin mereka lakukan setelah melihat iklan kita. Dan gunakan kalimat yang jelas dan mudah diingat. Kemudian, hindari klaim berlebihan. Jangan pernah membuat klaim yang tidak dapat kita buktikan. Dan hindari menggunakan kata-kata seperti terbaik, paling, atau satu-satunya. Lalu, pertimbangkan etika periklanan. Pastikan iklan kita jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian, hindari diskriminasi, stereotip, dan eksploitasi. Cara yang kedua adalah cara menyampaikan pesan iklan secara efektif tanpa menyinggung pihak tertentu. Yang pertama, pahami target audiens. Kenali siapa yang ingin kita jangkau dengan iklan kita, apa nilai-nilai keyakinan dan sensitif mereka, dan hindari menggunakan bahasa atau gambar yang dapat menyinggung mereka. Gunakan bahasa yang inklusif, yaitu hindari menggunakan stereotip atau generalisasi yang dapat menyinggung kelompok tertentu.
Gunakan bahasa yang netral dan menghormati semua orang, dan hindari menggunakan humor yang menyinggung atau sarkasme. Hindari klaim yang diskriminatif. Jangan pernah membuat klaim yang mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik pribadi lainnya. Dan pastikan iklan kita inklusif dan terbuka untuk semua orang. Lalu pertimbangkan budaya dan tradisi. Jika kita menargetkan audiens di negara atau wilayah tertentu, perhatikan budaya dan tradisi mereka. Hindari menggunakan gambar atau simbol yang dapat menyinggung budaya atau agama tertentu. Lalu lakukan riset dan uji coba. Sebelum meluncurkan iklan kita, lakukan riset untuk memastikan bahwa iklan kita tidak menyinggung siapapun. Lakukan uji coba iklan kita dengan sekelompok kecil orang untuk mendapatkan umpan balik. Dan kemudian bersiaplah untuk mendengarkan kritik. Terbukalah terhadap kritik dan saran dari orang lain. Jika kita menerima keluhan tentang iklan kita, tanggapi dengan hormat dan profesional. Cara ketiga adalah cara membuat iklan yang inspiratif dan mendorong perubahan positif. Yang pertama, temukan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dengan iklan ini? Dan apakah kita ingin meningkatkan kesadaran tentang satu isu, mendorong aksi, atau mengubah perilaku? Pastikan tujuan kita jelas dan terstruktur. Kedua, pahami target audiens. Siapa yang ingin kita jangkau dengan iklan ini? Apa yang mereka pedulikan? Apa yang dapat menginspirasi mereka untuk bertindak? Dan sesuaikan pesan dan gaya iklan kita dengan target audiens kita. Lalu, ceritakan kisah yang menarik. Orang-orang lebih mudah terhubung dengan cerita daripada sekedar informasi. Gunakan storytelling untuk menyampaikan pesan kita dengan cara yang emosional dan berkesan. Lalu, bagikan kisah nyata tentang orang-orang yang telah terpengaruh oleh isu yang kita pedulikan. Lalu, fokus pada emosi. Iklan yang inspiratif harus mampu membangkitkan emosi pada audiens kita. Gunakan gambar, video, dan musik yang menyentuh hati dan membangkitkan rasa empati. Ciptakan rasa optimisme dan harapan untuk masa depan. Serukan aksi. Jangan hanya menginspirasi audiens kita, tetapi juga dorong mereka untuk bertindak. Beritahu mereka apa yang dapat mereka lakukan untuk membuat perbedaan. Dan buatlah call to action yang jelas dan mudah diikuti. Lalu, gunakan bukti sosial. Tunjukkan kepada audiens kita bahwa mereka tidak sendirian dalam kepedulian mereka. Bagikan contoh orang-orang yang telah mengambil tindakan yang telah terpengaruh oleh pesan kita. Gunakan testimonial dan cerita inspiratif dari orang-orang yang telah terpengaruh oleh pesan kita. Kemudian berkolaborasi dengan influencer. Bekerjasamalah dengan orang yang dihormati dan dikagumi oleh target audiens kita. Influencer dapat membantu kita menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kredibilitas iklan kita. Lalu, pantau dan evaluasi. Ukur efektivitas iklan dengan melacak KPI atau Key Performance Indicator yang relevan. Gunakan data yang kita kumpulkan untuk meningkatkan iklan kita dan membuatnya lebih efektif. Berikut ini adalah contoh iklan kreatif. Pada iklan Dove Real Beauty Sketch, iklan ini menunjukkan bagaimana wanita digambar oleh seniman berdasarkan deskripsi diri mereka sendiri dan dari orang lain. Pesan iklan ini adalah bahwa kecantikan sejati datang dari dalam diri. Dan pada iklan ini tidak mengandung unsur-unsur yang menyalahi kode etik periklanan. Membuat ide kreatif untuk iklan yang etis itu bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti mustahil. Dengan memahami etika periklanan, menggunakan teknik brainstorming yang efektif, dan mencari inspirasi dari contoh-contoh ide iklan yang kreatif, kita bisa menghasilkan ide-ide yang menarik dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama membangun dunia periklanan yang lebih etis dan inspiratif. Terima kasih.